Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang pakai gerakan biar semua. Kalau cuma ini nanti lain di mulut, lain di badan. Kalau kita bilang alhamdulillah, ekspresinya alhamdulillah bagaimana? Alhamdulillah gimana? Ini Pak Mas. Alhamdulillah nanti ahyana. Alhamdulillah itu ekspresi ketika kita mendapatkan nikmat. Betul kan? Betul. Sehingga kita mesti mensyukuri nikmat itu dengan gerakan. Kira-kira gimana mensyukuri nikmat? Alhamdulillah. Ini berarti alhamdulillah gini. Kalau merem ora? Benar kalau merem ya Mas. Soalnya menghayati. Alhamdulillah. Bayangkan sudah kenyang, aman, enggak ada bencana. Terus luar biasa. Luar biasa apa ekspresinya? Luar biasa. Nek omong luar biasa, luar biasa. Ini dong gitu. Enggak mantap ya rawangun ya. Orang bilang luar biasa itu pasti pengen meledak gitu. Nah, ekspresi luar biasa itu bagaimana? Pengen luar biasa. Ini sih diampet. Nek sing los ya ekspresi luar biasa. Coba sekarang generasi nisin. Saiki merem salah satu dan lainnya enggak lihat ekspresi luar biasa. Spontan aja. Kalau mengekspresikan luar biasa bagaimana? Ya tutup mata ya, 1, 2, 3 tutup mata. Ekspresikan luar biasa menurut versi Anda masing-masing dengan gerakan 1, 2, 3. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang bagaimana lagi? Iya. Luar biasa. Luar biasa ini biasanya biasa di luar ya. Gini ya, luar biasa. Hati-hati nyampluk sampingnya. Luar biasa ya. Kita menggerakkan tangan seperti meledak. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke. Terakhir Allahu Akbar. Gimana ekspresi Allahu Akbar? Allahu Akbar. Nah, luar biasa jangan begini kok enggak pedo Mas, ya kan? Maka Allahu Akbar, kembangkan tangan terus. Allahu Akbar. Sip, oke? Sekarang Bapak Ibu, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dor. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik teman-teman, tadi sudah dibagi kelompoknya, sudah ketemu sama anggota kelompoknya? Belum ya. Sekarang kami beri waktu untuk bertemu dengan anggota kelompoknya. Pasti Mas, diulang hitung lagi. Diulang hitung lagi itu. Banyak yang keluar. Soalnya banyak yang keluar. Ya. Jadi enggak usah diulang. Tadi harus ingat 1, 2, 3-nya ngucap apa. Nanti biar temannya nanti bergabung aja Mas. Ya. Dengan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Silakan kelompok 1 pindah ke sini, kelompok 2 di tengah sana, dan kelompok 3 ke sini. Kalau bisa snacknya di bawah. Sudah habis. Udah mati. Habis Mas. Banter. Kelompok 1 tadi sini 1 ya Mas. 3 di sini. Kelompok 2 pindah ke tengah, kelompok 1 pindah ke kulon. Nah, jadi tadi yang tadi berangkat bareng jejeran tetap saya lagi bisa foto sama temannya yang lain. Jadi kelompok 1 ditugaskan untuk asesmen banjir. Merapi saja, ini seru. Tadi Merapi wah, itu potensi ya. Oh, 1 gunung meletus. Oke. Maaf. 1 gunung meletus ya. 1 gunung meletus, kelompok 2 banjir, kelompok ketiga gempa bumi. Silakan menuju kelompok masing-masing. Asesmennya silakan sesuai yang dipahami masing-masing dulu. Nanti Pak Rudi dan Pak Lutfi akan memberikan pandangan-pandangannya. Waktunya kurang lebih 25 menit jam 1 sampai jam 1 kurang 5. Nanti jam 1 kurang 5 kita coffee break. Oh, 5 menit siap. Ya udah kalau gitu 1 kurang 10 kita selesai ya. Jadi 18 menit lah kira-kira. Kita angkat tangan dengan dua lah. Serahkan semuanya pada dua. Ya, kita sepakati 1 kurang 10 1 kurang 5. 1 kurang 10 ya.
1:40 lah. 1:40, oke. 1:40 nanti habis itu ada coffee break. Setelah itu kumpul lagi jam 1. Masing-masing nanti menunjuk siapa juru bicaranya untuk menyampaikan hasilnya. Terima kasih. Silakan diskusi dimulai. Kayaknya sama benar. Oh iya Pak, bentar. Kita pakai kertas dulu di bagian. Jadi silakan mengilustrasikan, membayangkan ketika bencana itu terjadi. Yang pertama misalnya gunung meletus, ya. Perlu nggak kira-kira evakuasi daripada penyintas yang ada di sekitar wilayah gunung tersebut, ya? Karena mungkin masih ada bahaya misalnya awan panas, kemudian ada potensi lahar dingin tidak. Nah, kalau itu memang penduduk di bantaran sungai, aliran sungai, mungkin juga ada perlu evakuasi, ya. Itu yang misalnya gunung meletus. Banjir juga sama demikian. Kira-kira butuh untuk relokasi tidak untuk para penyintas ini? Mengingat misalnya penduduk yang ada di sekitar bantaran sungai, ya, ini ada potensi banjir lagi tidak? Banjir susulan. Ya. Kemudian bagaimana nanti penanganan korban-korban yang selamat? Ya. Nah, kalau gempa, memang fungsinya di mana kalau gempa? Iya, kalau gempa itu agak sulit ya, karena satu wilayah kan kena gempa ya. Nggak mungkin kalau met-amit ya gempa ning Klaten kondong ning Semarang ning Yojo. Nah, tinggal bagaimana mengkondisikan suatu tempat, karena ini banyak bangunan yang hancur ya, mengkondisikan suatu tempat, mendirikan misalnya hunian-hunian sementara ya. Nah, ini nanti apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Pokoknya Anda membayangkan sendiri ya. Kan urung dong ngerasa gitu. Banjir barang. Penyintas sudah, Pak. Oh, sudah. Apa? Apa? Penyintas loh, Pak. Oh, penyintas. Penyintas batas. Oh, Merapi. Oh. Iya. Banjir ini korbannya, Pak. Nah, kuwi dibayangke mbiyen. Ya, wis monggo didiskusikan. Gitu ya, nanti semampu Anda menggambarkan situasi kondisi tersebut. Mas Lutfi mau nambahin monggo. Termasuk kebutuhan-kebutuhannya. Karena proses evakuasi ketika tidak mengetahui
satu ke ketika proses evakuasi mandiri kepada Iya, komen saja Pak. Nanti pas waktu mau kan di mana satu wilayah itu ketika terjadi bencana yang akan berevakuasi atau menempati Dia tidurnya dia di tenda. Kayak sama penanganan itu ketika terjadi erupsi ini kan itu akan menempati misalnya diskusi wis diuji. evakuasi itu akan menggunakan salah satu itu yang persimpangan tadi evakuasi jangan kita salah evakuasi evakuasi nanti sudah mengikuti beberapa unsur satu evakuasi terhadap dua contoh ada penanda Saya ngidipnya betak menerkiman deh. Ndendole. kalau kita tidak punya spek bagaimana evakuasi maka boleh jadi evakuasi akan menimbulkan dampak itu pada warga jadi kita ternyata di sana ada saraf yang di rumah makanya kita itu pernah dipraktekkan di videonya saya bikin bekerjasama dengan Sinyalnya ke Pak Abi gak anu, gak ngangkat SL. Telkomsel tur garis. Oh, Allah nyambung ya Pak Dimas. Iya, Allah nyambung tapi nggak aku lemot mati-mati. Boy apa? Maka apa yang kita siapkan adalah satu adalah membangun posko komando pengungsian. Ya, posko pengungsian. Mana posko pengungsian ini nanti meliputi beberapa unsur. Yang harus kita persiapkan pertama adalah titik aman. Di mana titik aman itu penempatan? Maka nanti akan mengacu pada informasi. Bagaimana nanti cara unsur dari atas? Makanya mengganggu nih ini loro Pak. Karena nanti akan berpengaruh pada kalau memang nanti pakai maka boleh jadi kita letakkan pada 20 meter. Saya pindah dulu. Kalau kemarin misalnya kalau maka ketika sudah tempat istirahat, hal yang pertama yang kita lakukan adalah posko. Nomor 1 siap, presentasi. Oh siap, salah. Tapi tadi Kompo 2 minta 5 menit selesai, saya mengalah dulu. Nanti karena ditulis. Kita bangun pusat informasi, pusat data, di mana kita pendata ini akan menentukan banyak. Apa itu? Maka kita bangun pusat komunikasi di mana kita harus menanggung semua informasi, semua yang terjadi. Apa yang kita data? Otomatis data nama itu siapa, alamatnya di mana, harganya berapa, RW-nya berapa, desanya apa, kalau nomor kakaknya berapa, nomor teleponnya berapa, terus
spesifikasi apa, apakah dirinya dari bisa apa kita tanda. Terus nanti kalau dia haji kita juga harus siapkan juga ya. Terus dia kalau bilang nanti kita data umur sekian sampai sekian kalau pendidikan di tingkat berapa dan bahkan nanti sampai ke tingkat golongan darah kita data semua supaya apa? Nanti ketika ada teman-teman yang data ini cepat akan prosesnya contoh dalam kegiatan dalam simulasi proses evakuasi anggaplah bahwa rencana proses evakuasi desa Pasuruan gagal tersebar sehingga ada yang desa ini masuk ke desa sana pada kita jadikan menjadi bahwa ini salah satu maka nantinya dia informasi akhir komando ini oh Mas berada di negara pengungsian orang banyak masih sebenarnya tembakan bisa ada lagi yang dia mencari misalnya ternyata dicari kalau teman-teman bisa kita kemana sekarang mereka memakai aplikasi Sifat dia melacak bisa melacak teman-teman bisa ya aplikasi kalau masalahnya ketika handphone itu aktif atau tidak itu kemarin saya pelajari ternyata itu sampai kita dapat semuanya setelah data kita semua kita dapat dua kita jangan lupa yang ada Lima menit lagi. Oke siap. Mana ya baru itu dimasak saya memakan masaknya juga itu menjadi benar maka tim testing harus lagi jadi prosesnya nanti sifatnya itu jangan sampai nanti ketika makan saja itu dimakan dengan kemudian penyintas keracunan ya bahaya kan maka nanti siapa Kayaknya kan pesan ABC 1, 2, 3 mereka itu berangkat jelasnya bagaimana gimana ya nanti begini formulasi nanti kita sampaikan ya masih ada waktu karena ya nanti begini karena saya oke lah saya bicara yang nanti kalau seperti itu ya kalau sudah maka itu jangan berikan kepada wilayah yang bertanggung jawab minimal ke puskesmas suruh makan
Jangan sampai itu tidak ada keracunan dan dari mana kan? Bingung. Ini apa? Terus komunikasi ini juga harus kita rancang juga. Kalau komunikasi ada dua jenis. Yang komunikasi radio dometeran ataupun kemudian jalur sosial termasuk terus juga emergency apa ambulan nanti meliputi satu tidak dan ambulan emergency jadi ini pengembangan pola pikir dulu itu ambulan itu cuma ada 2 118 adalah untuk pasti contoh penelitian ambulan SKP ya gitu lah artinya bahwa karena dia tidak boleh secara evakuasi promosi bisa ya selain silaturahim waktu ya. Nah kalau saya melihat mohon maaf sudah tak rancang sudah Saksi tulisan itu bisa menjawab jelas ya. Jadi nanti datangnya saya nanti kalau boleh kita tampilkan kalau masuk nanti kita tampilkan prosesnya nama saya terus yang paling proses rencananya berapa ya jadi jangan sampai beda lagi kalau iya kan beda lagi kalau yang komunikasi orang khusus cara khusus dikasih kalau pes sudah jelas ya bisa kalau tim bagian informasinya misalnya pakai kompi kasih tanda tim media maka dia santai ambil itu santai dia tidak namun coba ketika kita proses evakuasi tidak pernah dikomunikasi karena bisa malu kan gitu ini yang ada rasa empati kita ada kita pakai Pindah grup saya. bahkan nanti SOP-nya kita menanyakan baru kalah pengungsian siapa yang paling bawah siapa nanti pembentukan November ya prosesnya. evakuasi ini kan bulan nih. Nah ini Ya, belum setelah tentu ini dalam satu wilayah itu saling banyak. Oh iya. Belum tentu kan? Salah lalin di sana. Mungkin dalam satu titik pengungsian ini ada 4 November pekan kedua. sedangkan di situ kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab bila ada pengungsi siapa yang wilayah. Maka nanti sama SOP di kepengurusan sementara artinya apa ya? Kalau pemerintah sementara siapa yang bertanggung jawab dia mencari kepala desa yang sementara dia semua miliar sehingga nanti kita akan melakukan jangan sampai kan kecil ya. Ada 12 Dulu saya harus diaudit ketika terus komisi menggunakan presentasi dokumen apa
Padahal alokasinya dari adalah besok untuk penyintas. Dan kalau ini tidak kita masuk kajian, itu tidak ada permasalahan. Jadi harus kita analis makanan. Kalau kamu itu dia lepas mentah, jadi dia murah rasanya karena warga kelas bersihtas ya nanti tidak timbul masalah. Nah, hal-hal seperti itu kita pun saya itu ketika itu laptop ini makanya titik itu jangan sekali sama. Ya, waktu habis. Bahkan ketika misalnya nanti kita mengambil pokoknya barang aset pemerintah dan kemudian barang pengisian itu kita tapi gini selesai ini sekarang kita biasanya itu pasti pengisi dulu kita boleh ambil alih tempat segala macam ambil pengisian ya bisa karena apa harusnya ada bencana bahkan laporan kepala sekolah kami bukan dulu bisa kan itu kalau kita mampu nanti dengan saja seperti itu ya saya ya langsung besok aku kan ngomong aku ini sementara Pak Ari nulis, yang lain bisa coffee break dulu. dan ditulis sekretaris. Monggo punya asisten di sini tuh ada. Monggo Mas Ari, Mas Wildan bisa coffee break dulu. Yo, kopi saya. Selesai. Biar hidup sepahit apapun itu kopi tetap jalan. Yang lainnya yang Iya Kang. Pertandingan ini bakal ada. Iya Kang. Iya Kang. Apa aplikasi? Ya. Kasih HP langsung. Laptop. Monggo kalau bisa. Jualan ya. Ini orang lagi. Satu nanti kita semua. Ya terus. Apa sih? Pakai HP. Sekarang ini yang dapat pakai HP. Paperless pokoknya. Paperless. Nanti terus belajar. Oke, terus. Aisyah. Ya enggak. Mungkin yang murah cukup Pak. Cari lain nih. Ini dari 3 juta itu cuma orang
Nah, kecuali di sana booking. Iya, orang nyari-nyari masalah ya, gimana ya guys? Silakan pakai stadion, silakan pakai sekolah haji, silakan bisa semuanya bisa. Silakan pakai donasi, silakan pakai alun-alun, free semuanya. Jadi penginapannya, bisnisnya penginapan. Ya, yang hijau tadi. Yang hijau ini nih. Oh. Tadi yang pertama selesai kelompok 2. Ininya di mana? Selanjutnya sudah selesai yang kedua. Siapa? Ini weh. Kalau diundi mungkin sud mau bilang. Ya sudah, monggo Pak Joko, silakan presentasi mewakili tim yang mewakili diri sendiri Pak. Di depan Pak di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 mewakili dari beberapa rekan. Saya sendiri Jaka Arifianta, kemudian Mas Babi BNT Sejahtera, Asnan BNT Nur Rumah, Mas Zulkifli BNT Amanah Kandang Utara, Mas Badar Assalam, dan Mas Miftah dari Jokowi. Kami beberapa telah diskusi secara batin, merumuskan. Jadi ada yang pertama untuk bencana
banjir yang kita tangani. Yang pertama, langkah yang kita gunakan adalah ma'rifatul medan, memetakan wilayah. Jadi mana yang titik terkena dampak bencana, mana wilayah yang lebih presentatif. Jadi kita tidak mungkin akan mendirikan posko di tempat bencana. Ya nanti kena banjir kan logistik bisa hilang. Makanya kita pilih lokasi yang presentatif, yang lebih aman. Itu yang kedua. Kemudian setelah kita ma'rifatul medan, memperhatikan wilayah-wilayah yang itu bisa kita mendapatkan informasi dari yang pertama, mungkin kita punya kenalan di wilayah situ dan kita bisa menggali informasi dari mereka, atau kita perhatikan nanti ke wilayah bencana ini ada relawan yang lain dari kelas-kelas atau dari tim relawan yang lain, bisa kita minta informasi untuk wilayah-wilayah itu. Kemudian setelah kita mendapatkan tempat wilayah yang terdampak bencana, kemudian lokasi yang presentatif, makanya kita langkah yang kedua menentukan posko atau wilayah yang kita dirikan sebagai markas kita. Setelah mendirikan markas, kemudian kita mendata. Tadi setelah mendapatkan informasi dari teman, tidak mungkin kita langsung percaya. Kita juga harus melihat secara langsung dari wilayah yang terdampak, kemudian satu desa atau satu kampung atau satu dukuh kita data. Kemudian kakaknya berapa, terus kemudian jumlah anak-anak berapa, ibu-ibu berapa, orang tua berapa. Setelah itu baru kita bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Kemudian setelah kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan, kalau kita secara relawan misalnya membawa logistik tertentu, kita masih ada dana misalnya. Ya, dana itu kita gunakan untuk pengadaan logistik yang segera dibutuhkan. Setelah ya, kalau terkait dengan banjir biasanya obat-obatan yang terkait dengan diare dan seterusnya, pusing, masuk angin dan seterusnya itu. Jadi kita mengadakan atau adakan logistik itu. Setelah logistik kita pendataan tadi, kemudian logistik yang kita adakan itu macam-macam tersebut, kemudian mungkin dari posko kita ada relawan yang lain yang datang ke kita, kemudian Pak ini saya mau bantu, ada beras, ada gandum, ada apalah gitu ya. Ya nanti kita masukkan ke gudang kita dan kita identifikasi. Jadi kadar luar sonya tanggal berapa, terus kemudian makanan yang siap saji itu kita berikan lebih dulu. Jadi kalau makanan yang misalnya bisa bertahan lama seperti supermie dan seterusnya, itu bisa kita simpan kita belakangan gitu. Jadi yang lebih busuk, lebih cepat itu kita dahulukan gitu. Jadi jangan sampai nanti yang kita berikan yang mie instan dulu, tapi yang setelah kita buka gudang kok masih ada bahan yang sudah busuk ini menjadi mubazir gitu. Kemudian setelah pendataan barang logistik tadi, baru kita bisa aksi gitu. Lakukan evakuasi, terus kemudian kita dirikan barang-barang untuk penanganan. Mungkin itu dari kelompok 2, yang lain mungkin ada tambahan untuk Ya, waktu presentasi 7 menit saja. Alhamdulillah sudah terpenuhi 7 menit Pak. Karena habis itu kita ada tanggapan dari mungkin kita tutup dulu. Oke, terima Dari kasih. saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sudah disebutkan kelompok 1, ya, yang pertama terkait dengan informasi pendataan tadi betul. Kemudian yang kedua dilakukan klarifikasi, ya itu sudah betul. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi jumlah korban, data, kebutuhan, barulah kita menentukan aksi. Nah, baru setelah aksi, yang terakhir yang belum dibahas di teman-teman mungkin adalah evaluasinya. Nah, kalau ketika bencana biasanya kita ada rapat apel pagi sama apel malam. Jadi biasanya itu ketika kita sudah laporan ke Basarnas, nah itu nanti kita wajib lapor. Jadi misalnya kita datang ke lokasi bencana, tanya sana sini, kemudian gali informasi selesai, kemudian kita bisa diikutkan di rapat evaluasi di hari itu. Relawan yang lainnya itu sudah ngapain, kemudian kowe iki sapa, kowe bagian ngopo, nanti biasanya itu akan disampaikan di saat rapat akhir, posko akhir. Biasanya yang menyelenggarakan adalah BPBD bersama dengan pemerintah daerah setempat. Nah, nanti teman-teman bisa kolaborasi di situ. Misalkan di posko Cangkringan atau posko Mbah Marijan atau mana, butuhnya medis, butuhnya tim evakuasi, butuhnya tim trabas. Ya udah, kita bisanya apa? Nek raiso ya wes dapur umum. Nah, jadi untuk kelompok 2 yang banjir, barangkali saya menambahkan seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action. PDCA. Jadi kita rencanakan, kita lakukan, kemudian dicek lagi. Nah, kemudian kalau udah kurangnya apa, action lagi seperti itu. Barangkali itu dari saya. Monggo dari Pak Rudi untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 yang terkait masalah banjir, ya tadi sudah benar untuk melihat lokasi dulu, ya kemudian menentukan titik lokasi itu juga yang penting, ya. Jadi tadi udah saya sampaikan, kita harus cover wilayah, ya. Jadi tidak mungkin kita mengcover seluruhan wilayah, tapi bagian mana yang harus kita cover, ya. Nah, setelah dilihat, ya kita sudah menentukan titik cover wilayah kita, tentunya nanti kita persiapan untuk mendirikan posko. Betul tadi, posko tidak di wilayah yang mudah terkena bencana, ya, tapi yang agak jauh, ya, karena ini menyangkut keselamatan personel dan keselamatan logistik, ya. Waktu di Semeru dulu ada peningkatan ring wilayah bencana, sehingga posko-posko yang di atas itu disuruh turun semua, ya. Tapi yang belum turun adalah hanya 2 posko, yaitu posko kita dan posko siapa lagi tuh? Jogja, Solo Peduli, ya, posko kita dan Solo Peduli. Yang lain sudah takut, ya, Basarnas saja takut sampai bawah, ya. Ya, tapi kita nggak takut, ya, aman-aman, asben kene rapopo. Nah itu. Ya memang kalau memang sebaiknya memang mengikuti anjuran dari yang memegang komando di situ. Kita turun. Maksudnya kita mau turun juga cari posko yang nggak ada tempatnya. Yang kedua, logistik kita masih banyak, itu yang repot. Ya sehingga kita hendak berkaca di situ. Kemudian memang kita wajib lapor, ya. Jadi sebelum kita action, kalau di situ sudah ada posko, ya, posko induk, kita harus lapor ke posko induk, mendaftarkan. Karena nanti akses informasi dan yang lainnya kita bisa dapat dari situ. Ya, untuk semua bencana, ya, ketika sudah ada posko induk, kita harus masuk ke situ dulu. Laporan dulu, berapa personil, nama kita apa, personil kita berapa, dan sebagainya itu. Sehingga nanti kita bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh posko induk, ya. Itu wajibnya. Itu saya kira untuk banjir, ya. Selanjutnya mungkin kelompok berapa? Kelompok 3 dulu, monggo dari kelompoknya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dalam melaporkan asesmen kejadian. Perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Dari kelompok 3, asesmennya bencana gempa bumi. Anggota kelompoknya Pak Supriyanto, Pak Habib, Pak Mesran, sama saya Riko. Untuk kejadiannya yaitu gempa bumi, kami mengasesmen gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter, kedalaman 10 km. Untuk titik lokasi, kami di kota A. Yang kedua, kasus jumlah korban. Jumlah korban di sini ada beberapa. Semisal kami mengambil di desa B, jumlah korban untuk luka ringan ada 100 orang. Untuk luka berat 70 orang. Untuk jumlah orang yang meninggal ada 30 orang. Untuk di kota B itu penduduknya ada sekitar 400 jiwa. Untuk kerusakan bangunan, yang pertama untuk rumah yaitu 40 rumah dengan kondisi rusak ringan dan 20 rumah dengan kondisi rusak berat. Untuk fasilitas umum ada 2 fasilitas. Yang pertama ada 2 masjid yaitu mengalami kerusakan ringan dan satu sekolah mengalami rusak berat. Setelah jumlah korban dan kerusakan itu, kami mengajukan juga untuk kebutuhan dan mendesak. Yang pertama yaitu tenda pengungsian, yang kedua logistik, yang ketiga obat-obatan, yang keempat pakaian, yang kelima medis, yang keenam yaitu tenaga psikososial. Setelah kami menentukan kebutuhan itu, terus tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan evakuasi korban yang luka-luka, itu dari luka ringan dan luka berat. Terus yang kedua itu mengirimkan tenaga medis. Yang ketiga mengirimkan tim psikososial. Yang terakhir yaitu mencarikan tempat untuk posko ataupun pendirian tenda untuk pengungsian. Mungkin itu asesmen dari kelompok 3. Ini ada tambahan namanya. Ini cukup. Ada tambahan? Oke. Terima kasih pertama untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Silakan Pak Lutfi, Pak Rudi untuk memberikan masukan. Baik, terkait dengan gempa bumi, informasi yang diterima bahwasanya kedalaman 10 km itu berarti masih termasuk dangkal. Jadi kalau gempa buminya terjadi di daratan itu pasti biasanya ya kayak itu di Palu itu rumahnya masih rusak parah seperti itu kalau terjadi di darat. Tapi kalau di laut, nah ini karena dangkal juga potensinya biasanya tsunami. Nah apalagi 7 skala Richter, nah itu ada yang enten sing kemotan. Itu dulu saya gempa tahun 2006 itu masih di rumah ijaan terus bagian ini kimplah nanti metu sak lantai. Ya barangkali ya begitulah kondisi gempa bumi saat itu. Itu aja yang terjadi di laut, apalagi kalau gempa itu terjadi di daratan itu akan lebih parah lagi. Kemudian untuk korban ini karena banyak korban ya sudah betul yang dilakukan oleh tim asesmen tim 1 untuk melakukan evakuasi. Kemudian terkait dengan Fasum juga teman-teman sudah membuat aksi untuk
pengiriman tim. Nah, yang belum dipikirkan ini adalah terkait dengan logistik. Nah, jadi kebutuhan logistik, akan tetapi kita tetap memperhatikan diri sendiri dan memperhatikan orang lain. Jadi relawan itu jangan sampai menjadi korban berikutnya. Maksud saya adalah ketika kita di lokasi bencana, kemudian ya barangkali dari kita Rono ini ngewangi gini, jangan sampai kalian istilahnya. Itu juga penting karena pengalaman kita di Lombok itu ya memang kondisinya seperti itu. Orang yang warung, orang yang kita juga ngikut di warga pun nanti kondisinya juga seperti itu. Akhirnya kan dia sedina mangan pisang itu terus alhamdulillah seperti itu. Hari kelima itu tim medis kita itu Pak Mega itu sampai harus mampu jumatan itu. Oke. Rakaat kedua itu beliau itu sholatnya lungguh. Karena apa ya? Karena memang belum salah. Hari sebelumnya pun memang ya kedapatan cuma malam sekali kalau. Itu pun kita carinya itu ya bukan di daerah situ, kita carinya di luar daerah lokasi bencana. Nah itu barangkali yang belum dipikirkan oleh teman-teman. Nah ini menjadi masukan bagi kami untuk next time apabila teman-teman terjun ke lokasi bencana, kalau aksesnya seperti ini, saya menyarankan untuk logistiknya juga siap. Kita survival sendiri. Barangkali itu Pak Rudi monggo. Baik, terkait bencana gempa memang karena ini dampaknya hampir seluruh wilayah ya kalau gempa itu. Kalau itu kabupaten ya sak kabupaten ya. Bahkan bisa lebih dari 2 kabupaten ya. Itu tentunya sangat luas. Sekali lagi mungkin kita tetap harus cover wilayah ya. Jadi wilayah mana yang memang membutuhkan ya. Jadi jangan sampai di satu wilayah itu sudah banyak organisasi masuk, kita ikut-ikutan masuk situ ya. Jadi kita cari yang lain. Contoh kemarin di Palu kita ke Donggala ya. Donggala itu karena jauh dari Palu ya. Jadi ya kita ngambil ke sana aja daripada di Palu atau di Sigi Biru Maru ya. Sigi Biru Maru. Nah, kita ambil di Donggala yang jaraknya juga jauh ya. Mas Dimas ke sana enggak? Oh enggak ya. Ya, jadi tapi tempatnya enak, eksotik sekali ya, karena camp kita ada di lereng gunung, kita mandi juga langsung dari sumbernya, ya, kita buat tempat untuk mandi, tapi kita juga buat MCK di sana. Nah, jadi ketika gempa memang fasilitas-fasilitas umum hancur, kita harus membuatkan kalau bisa itu fasilitas-fasilitas sementara. Ya kayak MCK ya, MCK itu kan kalau memang tempat pengungsi itu ada air, ya itu bisa dibuatkan, tapi kalau enggak wong tua maklum. Putih anget. Nah, jadi contoh di Sigi ya, Sigi Biru Maru itu. MCK-nya itu cuma kalenan kecil ya, mau dikai karung. Nah itu. Kira-kira kalau yang cewek-cewek di situ gimana kira-kira? Di tempat saya waktu di Donggala itu juga banyak. Ya segini ki, kita es tua. Waktu itu di Donggala juga begitu. Saya lihat komposisi wanitanya lebih banyak dan banyak yang masih muda-muda. Nah, asik. Ibu muda juga banyak. Ini bikin semangat itu Pak. Bikin semangat. Nah makanya mereka kalau mandi sore itu nunggu agak gelap. Terus dijaga mungkin suaminya atau anaknya atau saudaranya ya, supaya yang laki itu nggak bisa masuk. Berarti butuh relawan penjaga ya Pak? Betul, cuma nggak kepake. Nah terus apa? Terus
kita inisiatif ya. Wah, kita harus buat MCK darurat. Akhirnya kita sinergi dengan Basma ya, Basnya Pertamina. Terus join ya. Biayanya waktu itu sekitar hampir 20 juta ya. Kita separuh-separuh. Ya, jadilah MCK darurat. Terus ada relawan yang sebelumnya udah ada relawan yang khusus air bersih karena kita ada saluran air sumber air ya dibuatkan. Nah itu. Karena apa? Kalau gempa itu memang semua infrastruktur itu hancur. Ya, hancur hampir sebagian besar hancur. Sehingga mau tidak mau masyarakat juga nggak bisa ngungsi juga jauh-jauh nggak bisa. Ya. Jadi mereka hanya mencari tempat-tempat yang memang bisa untuk ditempati. Nah, itu kan butuh tenda darurat, ya, semuanya serba darurat. Itu. Nah, makanya itu tadi, kalau memang ada potensi-potensi bencana yang ikutan yang lain, contoh ketika gempa ada likuifaksi, ada tsunami. Nah, yang paling baru yang nggak pernah terjadi itu kan likuifaksi ya. Itu mengerikan sekali kalau ceritanya orang sana, mengerikan sekali. Ya, nah, kita juga sebagai relawan harus waspada, hati-hati. Ya toh, karena jangan sampai kita buat posko ya. Kalau bisa, kalau di lokasi gempa ya, jangan di bangunan permanen, ya, karena kita nggak tahu gempa-gempa susulan. Memang kita dapat poskonya di rumah ya, tapi pintu kita buka. Nah, jangan sekali-kali pintu tuh ditutup, pokoknya dikunci, kuncinya dicopot. Waduh, setengah urip banget. Itu di Aceh begitu. Teman saya si Pak Kesno ya, itu hobinya gitu. Enggak, memang dia kebiasaan di rumah dikunci, kuncinya diambil. Nah, jam 2 goyang. Padahal kita kan rumah sekolahan, pondok ya, ono kayak rumah dinas ngono lho, sing digawe ke pemerintah gitu, saka PU. Atap itu kan saka bajaringan kan. Udah saya tidur di bawah gini, wis dumbul-dumbul mau lari itu nggak bisa. Karena diundul-undul, betul Pak, mumbul-mumbul itu Pak. Jadi mau lari itu susah. Nah, ketika bisa lari, kuncinya diambil. Masya Allah, ya Allah. Nah, terus ketemu Pak Kesno. Lah, kira-kira nek posisi gitu ngelebokke kunci ora? Kan mumbul-mumbul Pak. Masa itu lama sekali loh Pak. Itu Pak, ya Allah. Ya untungnya aja bajaringan ya. Nah, Pak nek misale gendeng apa kok ngene iki. Nah, itu skalanya agak besar itu. Nah, langsung penduduk yang di bawah itu kan Pidijaya itu kan pinggir pantai ya, lari ke atas semua. Kita kan untung di atas ya, lari ke atas semua. Rame itu jam 2 pagi. Kebetulan saya kan nginepnya di pesantren ya, pesantren Putri neng cah cilik-cilik ya, Putri neng cah cilik-cilik. Nangis kabeh. Oh, guys. Tak diam kan, udah diam dah. Yuk keluar aja dulu, keluar gitu. Nah, ini fungsi relawan gitu, iso ngiem-ngemi. Ayo Bu. Nah, sing cilik-cilik aja, sing tuwek-tuwek. Modus engko. Tapi kadang nggak mandang itu ya. Kadang kan ada juga yang trauma kan. Trauma. Waktu di Lombok itu trauma ya Mas Lutfi ya. Sampai dredeg itu ibu-ibu. Saya tanya, lah punya saudara nggak di Bentek tuh di lain tempat? Nggak ada. Waduh, repot ini. Ini harusnya kan dipindah dia, jangan di lokasi itu karena betul-betul traumatis itu. Itu ya. Jadi kalau di lokasi bencana memang coba dilihat fasosnya, terutama air bersih, ketersediaan air bersih. Itu yang penting. Dan teman-teman kalau ada bencana bawa alat tuh jangan salah. Ya, bencana nggawa perahu gitu. Nggak cocok, ya. Nggak cocok, ya. Jadi sesuai dengan tipe bencananya, karakter bencananya. Kalau banjir ya bawa longsor, bawa senso, pacul, nah itu. Ya nanti jenengan bisa menyesuaikan lah, misalnya ini menyesuaikannya. Ini nggak standar itu tuh yang belakangnya PKPU tuh sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak pakai APD kan? Nggak pakai APD. Nah, memang semuanya harus kalau masuk ke lokasi bencana harus menggunakan APD. Kecuali yang pakai baju doreng itu lain ya. Nah, itu kan dia udah punya APD sendiri, wis otot kawat balung kuwo. Oke, terima kasih untuk
tim berapa tadi gempa itu? Tim 3 ya? Oke. Di-upload dulu. Nah. Sekarang masuk tim 1. Gunung meletus. Sik, Pak. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Betul, Pak. Nggih. Monggo Pak Ari, Pak Wildan. Oh iya, ya, bisa. Relawan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, ambil alih posisi saya. Terima kasih, mohon izin perkenalkan dulu tim saya. Mas Firdas Al-Islami dari PMT Jakowiyu, Mas Firdas dari PMT Klaten Utara, Pak Sugiarto dari PMT Asara, Agus Prasetyo dari PMT Nur Asyidik, Tri Haryanto dari Ahmad Dahlan, dan saya sendiri Ali Wibowo dari Baitur Rahman. Kebetulan kita dapat proyeksi untuk merencanakan ketika terjadi bencana erupsi Merapi yang saat ini mungkin bencana itu sedang kita hadapi. Kan seperti itu. Artinya apa? Ketika saya perintahkan komando teman-teman, mohon maaf, kami tadi mensimulasikan bahwa ini benar-benar terjadi. Ketika tim saya terjadi erupsi Merapi, saya tidak akan perintahkan untuk anggota saya untuk melakukan evakuasi. Karena evakuasi itu sudah direncanakan dan disusun teman-teman di atas berdasarkan sesuai standar operasional prosedur evakuasi. Sehingga ketika proses evakuasi itu supaya juga bahwa teman-teman di bawah itu resiko terjadi akan dampak korban yang lain itu bisa saya di pengurus. Ketika teman-teman mau evakuasi korban di sana tidak tahu medan, maka itu akan membahayakan. Ini terjadi ketika di teman-teman yang jadi korban pada waktu itu. Kedua, alat komunikasi tidak mendukung untuk sejak tahun 2009. Maka saya hanya perintahkan untuk anggota saya bahwa kita persiapkan untuk teman-teman yang di atas, kita bangun titik pengungsian beserta pos komando dan ini pos kebetulan logistik. Pelatihan kebencanaan Pak. Saya kan expert juga di kebencanaan. Atau pos pengungsian. Syarat utama dua yang penting adalah satu, membangun pusat informasi, kedua adalah pos logistik. Itu harus. Karena itu adalah mendukung proses keefektifan. Tidak kalah pentingnya bahwa ketika pos informasi itu harus kita bangun, maka informasi tersebut harus mencakup semua informasi yang kemungkinan dibutuhkan, baik oleh kita ataupun oleh orang lain atau pos lain. Sehingga informasi Pak, tadi setelah klaim ini kita bisa lanjutkan lagi sampai maksimal berapa Pak? Maka sebelum erupsi terjadi, mohon maaf, saya dan teman-teman itu sudah merancang sistem informasi warga penyintas bencana khusus untuk erupsi Merapi. Ini tampilan awalnya, ini belum selesai. Proyek saya belum selesai. Ini adalah proyeksi ketika membangun pusat komando. Mohon maaf, saya akan lebih cepat. Di sini, ini mohon maaf, ini sok diakses di sini. Selamat siang Pak. Pak Dimas, coba ini tampilin ke sini biar bisa saya akses. Iya. Jadi ketika teman-teman pusat informasi, saya harus memasukkan semua data yang saya butuhkan. Ini adalah nama lengkap, jenis kelamin, alamat, buku RT RW, nomor KK, nomor KTP, nomor telepon, agama, pekerjaan, pendidikan aktif, disabilitas itu statusnya, status mohon maaf. Ini ada data nanti khusus untuk wanita hamil dan menyusui, ada strata sosial nanti untuk menentukan kebutuhan, ada golongan darah. Artinya data ini ketika diakses oleh yang lain, makanya akan mudah. Contoh misalnya, skenario erupsi Merapi itu kemarin dibentuk desa perseduluran. Ketika desa 1 itu sudah diskenariokan ke desa 1. Namun itu adalah proyeksi pertama. Proyeksi kedua adalah ketika evakuasi ini, proses evakuasi tidak terjadi. Artinya mohon maaf, bukan terjadi, kacau balau, sehingga bisa menempati dimanapun itu. Maka data ini akan sangat dibutuhkan. Di mana data ini nanti bisa mengakses, kalau datanya sudah diisi lengkap, berapa jumlah pengungsinya, berapa jumlah laki-laki perempuannya, berapa jumlah disabilitasnya nanti terklasifikasi di WHO. Jenisnya ada tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tunarungu dan lain-lain sebagainya. Terus ada juga agamanya. Itu akan sangat penting.
ketika kejadian yang terjadi di Ngawen pada waktu itu, teman-teman dari Muhammadiyah ingin menyalurkan bantuan sarung. Itu ketika waktu itu saya ditanya, ini wong Islam biro, gak tahu dia itu pos pada waktu itu, sehingga bingung mau menyalurkannya. Itu menjadi penting di situ. Bahkan ada kelompok usia, ada bayi, balita, menyusui dan lain-lain. Kan seperti itu. Kopi, Pak. Kemudian ada juga kelompok wanita hamil dan menyusui. Ini akan menjadi penting buat puskesmas. Karena wanita hamil dan menyusui datanya harus kita pisahkan. Ini nanti akan terkait dengan KB atau apa? Pokoknya proses itu lah. Itu penting keputusan itu untuk memantau stunting dan lain-lain. Kalau ini tidak didapatkan, maka di posko itu akan kacau. Ini harapan kita ketika saya susun seperti itu. Iya, memang jauh-jauh hari yang namanya mitigasi itu adalah mengurangi dampak risiko akibat bencana. Ini yang kita pikirkan. Maka ini akan menjadi data, menjadi sebuah sistem. Jadi paling mohon maaf ketika saya presentasikan dengan BPBD marah karena saya dahulu sistem itu. Harusnya BPBD sudah merancang, ternyata kalah cepat dengan saya dan mereka marah ketika kejadian itu meminta tolong. Saya contohkan, misalnya saya ingin mencari namanya, misalnya Mas Dimas ingin mencari saudaranya yang namanya Joko Widodo. Klik di sini Mas. Ya, klik Joko Widodo. Nah, dia langsung sudah. Ternyata Joko Widodo ada di pos pengungsian kita, sehingga keluarga sudah tahu ini masih sudah aman, sehat, kan gitu. Terus misalnya contoh kita ingin mengakses disabilitas yang tunadaksa, nah dia dapat disabilitas. Ini akan diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Ini penting datanya. Ini data juga bisa mengakses semuanya. Bahkan tingkat misalnya kekacauan, aku pengen goleki wargaku desa, misalnya desa Manjung misalnya. Masuk ini desa Manjung. Berapa orang warga desa Manjung? Terkoneksi. Dapat kita 4. Itu sistem. Kemudian masuk kepada logistik. Mohon maaf, 2 menit lagi ya. Logistik, klik logistik. Masuk. Nah, sistem ini juga membaca tentang logistik beserta data, karena ini nanti juga akan penting. Ada dua posisi di mana kita bisa menerima donasi berupa uang dan berupa organ. Ketika uang, kita akan masukkan, saya ambil contoh saja coba. Klik saja list laporan. Ini laporan bantuan, laporan donasi. Yang kita terima adalah semula 1.100.000 digunakan, nanti ada SOP penggunaan pendanaannya bagaimana, tinggal saldonya ada 800. Sehingga tadi yang disampaikan bahwa kita harus apa ke polisi, itu ada ini. Saya kira seperti itu. Terus misalnya juga close. Kita pengen memasukkan, mencari stok logistik kita. Karena mengetahui stok logistik itu juga penting untuk mengetahui kesiapsiagaan kita, berapa rencana bertahan hidup teman-teman di sini. Kan seperti itu. Ya. Kita ingin mengetahui misalnya berapa stok itu. Ada yang mengirim logistik. Saya ingin bawa logistik itu ke instan. Saya di instan sini stoknya berapa? Kita cek mesti. Klik di sini. Ini instan. Ya. Jumlah stok logistik di instan yang masuk kepada kita adalah 93 dus. Nanti ada satuannya di sini. 93 dus sudah digunakan oleh dapur umum itu 2 dus, sehingga stok logistik kita tinggal 91 dus. Ini harus kita lihat supaya apa? Kesiapsiagaan kita itu cepat. Dan menerima logistik, baca logistik tidak asal-asalan. Karena ini terjadi benar-benar itu di Gadak, saya ingat betul. Problem begitu juga logistik di sini melimpah, di sana kurang-kurang. Sedangkan diakses posko satu posko yang lain mengakses logistik juga tidak gampang. Mereka berpikir, kalau logistik kan mikir sopo kan gitu. Harus kita mikir kan.
Terus kalau memang terjadi nanti di sini ada expirednya, tanggal expirednya berapa, terus mengeluarkannya barang ini bagaimana juga penting nanti. Kalau memang teman-teman akunting tahu nanti ada metode FIFO first out. Terus kalau memang terjadi seperti itu misalnya, logistik sudah kita siapkan, kita masak, kemudian terjadi keracunan misalnya, ini logistik yang kita terima dari siapa misalnya. Kan itu penting untuk mengetahui, untuk mengajak. Ya. Misalnya, oh ini dari itu si Ari, datanya apa saja yang disalurkan? Coba lihat sini. Ari. Nah, Ari itu dia menyalurkan logistik. Ini jenisnya ada bumbu dapur, ada gula pasir, mie instan. Nah, ternyata kasusnya di mie instan ini adalah expired. Maka kita ketahui logistiknya dari si Ari. Cari mie Ari ini. Biar nanti teman-teman di posko tidak kena masalah. Karena ketika keracunan hal yang pertama dilakukan itu, diusut itu adalah teman-teman posko. Dan kita teman-teman Solo lama di sini. Maka ini saya rancang, belum sempurna, maaf. Masih ada beberapa. Dan perlu saya rancang nanti kalau memang ya kasus expired. Oh iya. Jadi ini yang kita rencanakan di tim kita. Mohon maaf, walaupun makanya tadi adalah insya Allah siap materi di kita. Artinya di situ yang kita rancang, kita siapkan. Apa informasi yang tepat itu juga mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi perencanaan. Saya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah membuat sistem informasi ya Pak ya. Tadi sebagaimana yang sudah dipresentasikan. Saya kan Pak Rudi. SRC. Oh ya. Itu di bawahnya apa? Dari komunitas kita ya. Berarti komprel ya? Komprel. Komunitas relawan. Ya. Organisasi ini apa? Sudah notaris atau sudah apa atau gimana? Sudah kita usahakan untuk di Kas Bang Limas. Oh, Bang Limas. Kas Bang Limas. Oke, bagus sekali terkait dengan sistem informasinya. Ini data memang yang pertama yang dibutuhkan itu data. Jadi Pak Rudi ya, sama mengatur data, cari KPS-nya siapa. Karena kan kita di bencana kan belum tentu hal yang digital itu jalan di lokasi bencana. Kadang-kadang itu apa ya ada yang di Google Map di aja. Tapi nek di lokasi itu nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada ini, kita kembali ke konvensional sudah kita apa kembali ke konvensional sebagaimana dulu kita di Palu di Lombok juga seperti itu. Seminggu kayak ini baru jalan. Tapi kan ini sangat membantu terkait dengan ketika terjadi bencana. Apalagi kalau hubungannya dengan jaringan, hubungannya dengan donatur, data yang jadi kunci utama. Pengelola pirang posko, sing fungsi yang aku piro, balitanya piro, ya aku duwe susu rong truk, misalnya dari SPM ngirim truk misalnya, ataupun dari apa lembaga lainnya, mahasiswa ngirim apa kornet misalnya, ataupun dari lembaga lainnya, kan by name, by data seperti itu. Nah ini sangat dibutuhkan Pak. Kalau di mau ngopi atau mau? Kalau boleh ngopi. Kopi ya. Belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah kita wakafkan. Oh iya, insya Allah guys, semoga menjadi yang kebaikannya Mas. Mas kan? Ari Wibowo. Jadi seperti itu apa ya sistem informasi. Kalau di apa forum pengurangan risiko bencana juga ada aplikasinya. Saya lupa, tapi sudah berbasis Android base. Jadi teman-teman bisa langsung laporan, bisa langsung apa real time untuk menyampaikan kebutuhannya. Tapi nggak masalah, ini sangat membantu sekali. Nanti Pak Rudi kalau manajemen posko, ini undang aja Pak. Ini bisa sangat membantu sekali. Mungkin itu dari kami Pak Rudi mohon. Terima kasih untuk tim 1 ya. Tim 1 ya apa? Banjir. Oh gunung. Oh ya Gunung Merapi.
Koncone Mak Lampir. Ya. Tapi ini sebarannya, Pak. Oh gitu sebenarnya. Mak Lampirnya sama. Pak Lampir. Baik, jadi memang data itu memang penting sekali ya, terutama untuk data penyintas ya, kemudian data kebutuhan logistik. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menerima bantuan itu tadi. Ya kalau nggak pas tahu kita kan semangat aja terima bantuan. Ini ada bantuan tadi misalnya 1 kontainer susu misalnya. Terima aja loh, namanya bantuan. Nah, tetapi kita nanti ketika susu itu datang bingung, guneng di, nah itu kan repot ya. Waktu di Lombok kita gitu, dapat bantuan obat itu, ulah corone pati sembarang dingah, wah pirang-pirang itu, karena obatnya macam-macam ya gitu. Nah akhirnya kita share ke grup-grup relawan, ya, mereka pada ngambil. Nah, tapi kalau sudah ada data seperti ini kan enak, ya. Kebutuhan realnya tuh berapa? Oh, yang dibutuhkan tuh misalnya susu bayi, ya, pampers, nah, pembalut, ya. Pembalut itu harus diperhatikan karena kasihan juga ibu-ibu, ya, termasuk tadi yang ibu-ibu hamil ya. Itu nanti kaitannya kalau untuk kontrol ya kesehatan ibu dan anak ya, KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Itu juga perlu ya. Jadi kita harus tahu batitanya berapa, balitanya berapa, ibu hamilnya berapa, manula juga berapa, karena manula itu juga rentan, ya, kelompok rentan itu. Nah, dengan ada sistem seperti ini memang sangat menunjang sekali ya. Jadi tolong segera disempurnakan daripada kita buat juga susah. Terus diniatkan diwakafkan ya, jadi diniatkan diwakafkan. Nanti bisa kita adopsi tidak 100%, tapi nanti bisa di ATM. Mau Indonesia lah seneng ATM. Daripada kita buat ngongkon bagian IT nilai SMKU rada dadi nggo. Nah, dan ini sudah ada kan bisa sehingga manfaatnya bisa kita rasakan. Tentunya nanti ini juga di backup manualnya. Ya. Dalam arti Excel ya? Bisa di-compare. Nah, ketika di wilayah itu tidak ada sumber listrik ya, kita kan nggak mungkin bawa genset. Belum ada sumber listrik, maka kita pakai nanti bentuk-bentuk form manual dulu. Nah, nanti ketika sudah kondisi normal, misalnya ada genset masuk, baru kita input di situ. Nah, ini memang betul-betul sangat mendukung ya, karena memang untuk urusan logistik itu pusing ya. Waktu Merapi itu saya dapat 1000 sarung. 1000 sarung. Jadi ada grupnya Pak Hotman itu membawa bis besar itu yang bangkunya diprotoli semua. Ya, jadi disisakan hanya 10 kursi. Berhenti di depan posko tuh macam-macam ya itu. Nah, itu waduh banyak sekali ya. Akhirnya pasca bencana kita adakan pengajian ya lewat Ustadz Yusron ya, almarhum suaminya Mbak Eni itu. Kita bagi di lereng-lereng Merapi itu. Nah, itu. Betul juga agama ini penting juga. Tak bagi ini sajadah misalnya ruko, sarung, tapi ternyata di sana komunitasnya mayoritas Nasrani. Karena di daerah Muntilan atas, Dukun atas itu Nasraninya mayoritas. Ya, jadi jangan dikasih sajadah, ini kasih aja misalnya kornet babi gitu. Tapi yang enggak kan itu. Ini dikasih ini aja. Nah, itu. Jadi betul juga itu. Kemudian misalnya kita mau mendirikan musola darurat ya, gereja darurat kan kita nggak pernah ya, tapi tempat ibadah darurat kan biasanya musola. Nah, itu. Ya, jadi ya Mas Ari Wibowo ya. Ya, saya ingat lagunya Ari Wibowo tuh. Kau bilang cinta padaku, nah itu. Aku bilang pikir dulu. Nah, ini Ari Wibowo. Ari Wibowo toh? Billboard ya. Ya yang anak-anak sekarang mungkin nggak pada tahu. Oke ya gitu. Jadi terima kasih untuk tim 1 yang telah Gunung Merapi ya. Jadi kita nggak tahu Merapi itu sampai kapan ya, karena biasanya Merapi itu nggak pernah ingkar janji ya.
Tapi ini sudah ingkar janji ini. Sudah 10 tahun lebih kok. Tapi memang nanti kemungkinan meletusnya kan lebih besar, mengarahnya ke sini ya, kayak nggak salah, lubang magmanya ke kali itu ya, Gendol ya. Nah, karena memang itu yang sudah keruak banget itu. Nah itu, ya mudah-mudahan kita tidaklah itu. Magelang, Boyolali, Klaten itu potensi Merapinya bencananya tinggi sekali. Saya kira itu mungkin monggo. Ya. Basic saya bukan seorang programmer. Artinya program ini saya rancang. Saya cuma mengingat ketika saya belajar di The Best Class. Akses datanya adalah VBA, Visual Basic Application. Berbasis data ketika data ini dikompres dengan Excel. Jadi kalau teman-teman punya basic untuk program, mari sama-sama kembangkan program ini. Nanti program ini kita wakafkan untuk barang. Karena kemarin saya sampaikan kepada BPBD, mohon maaf, kalau program ini jadi, harganya sekitaran minimal 15 juta. Saya kalau ini jadi, ini saya akan wakafkan untuk teman-teman, kecuali untuk pemerintah. Betul. Iya dong. Pemerintah harus profit motif, tanda tangan dulu. Misalnya 15 juta, kan dapat logistik, kan gitu. Sistemnya harus seperti itu. Nah, kemarin saya komunikasinya dengan IT Baitur Rahman, programmernya. Itu programmu itu kalau 15 juta mengurangi 25 juta, masya Allah. Selesai kan gitu. Nanti kalau kamu tidak bisa, ke saya. Dapat. Jadi kalau teman-teman punya basic program, ayo lancarkan. Nanti Anda kan berbakat di situ juga kan di situ. Luar biasa ya. Kemarin saya BPBD marah. Terus yang saya sampaikan juga, program ini juga sedikit agak berat. Sehingga laptop saya kemarin juga jebol di hari itu, saya harus kerjakan di kantor, maka agak lama. Sedangkan saya dituntut teman-teman itu sekitar di akhir 2022 ini program harus selesai. Karena proyeksinya nanti 2023 pertengahan itu berdasarkan komunikasi dengan pemerintah di bidangnya BPMPD itu nanti akan bergerak yang. Maka kesiapan ini data ini saya dipaksa teman-teman selesaikan. Jadi tidak pasang buat teman-teman, kalau teman-teman punya basic programmer, hubungi saya, kita selesaikan bareng. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari dan teman-teman semua sudah meeting presentasi, alhamdulillah sudah diberikan respon luar biasa semua, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk berlatih. Dan ketika bencana datang, jangan lari, kita hadapi, kita asesmen. Tapi kalau tidak ada bencana, jangan minta bencana. Kita siap, tapi kita tidak minta, kita minta semuanya aman-aman saja. Oke. Kemudian terkait tawaran Pak Ari, ini sebenarnya selain menyempurnakan programnya, yang kedua input datanya Pak. Kalau input data itu kan jadi makin lengkap. Paling tidak data orangnya itu Pak. Ini apa namanya, tinggal di mana namanya itu kan perlu itu satu persatu kan Pak Ari? Ya, betul. Jadi alamannya lengkap. Ya betul. Itu nanti disampaikan itu tidak mungkin nanti ketika mendata itu kita bisa dengan data komputer semua. Boleh jadi nanti dengan manual. Seperti foto. Kalau foto kan harus diambil langsung. Nah, foto ini berfungsi nanti ketika kita menyebarkan informasi pencarian orang. Kan itu. Foto wajahnya. Oh ini datanya. Nanti di print. Sebarkan. Seperti itu sistem. Rancangan kita. Iya. Ya Android based sudah ada juga. Bisa seperti sampai Pak Rudi sebagai dasar Pak. Sebagai dasar kalau Pak Ari oke nanti bisa tindak lanjuti di sempurnakan barang-barang gitu. Jadi kita diskusi lebih lanjut. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah semuanya sudah merasakan asesmen bencana dan kita jadikan ilmu sebagai yang bermanfaat untuk persiapan apabila terjadi sesuatu. Kepada teman-teman semua yang hadir, panitia, ketua FBM MPD Klaten, terima kasih kami ucapkan atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan jadi amal untuk kita semua. Amin. Amin.
waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ada salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi penajaman materi penajaman yang diisi oleh teman-teman semua membuat asesmen untuk bencana. Semoga dari pelatihan ini akan banyak ilmu yang bisa diserap oleh teman-teman sehingga nanti kalau asesmen kebencanaan teman-teman sudah punya gambaran untuk menanganinya seperti itu. Baiklah, ini adalah acara terakhir. Ada pengumuman? Mas Habib barangkali Mas Badri. Mas Badri, Mas Habib ada pengumuman tambahan? Bila tidak ada, apa praktek berenang apa? Bila tidak ada, maka kita cukupkan acara pada siang hari ini. Marilah ditutup dulu atau foto bareng dulu? Ditutup dulu. Oh, iya. Kita baru foto bersama. Oke. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.